kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memimpin kita dalam debat sore hari ini. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Charles Nurul sebagai moderator. Saya Jessica sebagai konsulen. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim pro dan tim kontra untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Juni Chatria dari tim pro sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Melewati Sakan sebagai pembicara kedua dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Stefania Fitralestai sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Jessica Silvia, pembicara keempat dari tim pro. Perkenalkan, saya Bersantia Setianowo, pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, saya Miriam Lina Abu, pembicara kedua dari tim kontra. Terima kasih untuk tim pro dan tim kontra yang telah memperkenalkan diri. Kita akan mulai dengan debat kita pada sore hari ini. Dan di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan yang perlu untuk kita ikuti dalam proses debat ini. Pertama, setiap peserta diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen. Yang kedua, peserta debat harus menghormati batas waktu yang diberikan dan tidak berbicara di luar gilirannya. Yang ketiga, semua argumen disampaikan dengan sopan dan tanpa menyerang peserta lain. Yang keempat, peserta debat tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan peserta lain kecuali diberikan kesempatan oleh moderator. Dan yang kelima, peserta debat dan para audiens diharapkan untuk tidak membuat keributan atau gangguan selama debat berlangsung. Baik, kita akan mulai dengan proses debat ini. Oleh karena itu, mosi yang akan kita bahas di sore hari ini yaitu penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja sumber daya dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Waktu yang pertama saya berikan kepada tim pro untuk memberikan argumen. Silakan. Baik, di sini kami dari tim pro setuju dengan mosi yang ada karena dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan suatu motivasi manajer di pusat-pusat pertanggungjawaban dengan memberikan tanggung jawab spesifik terkait anggaran dan evaluasi kinerja objektif. Akuntansi pertanggungjawaban dapat membuat manajer lebih termotivasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Hal ini karena setiap keputusan dan tindakan manajer dievaluasi secara langsung dan berpengaruh signifikan terhadap dana perusahaan. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari pihak kontra yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya untuk tim kontra, pembicara pertama saya persilakan. Baik, kami dari tim kontra menolak pernyataan argumen tersebut karena tanggapan kami dari tim kontra terhadap penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja bahwa implementasi ini seringkali tidak berjalan secara efektif. Di sini kami mengambil beberapa faktor negatif. Yang pertama ada biaya implementasi tinggi, yang kedua ada kompleksitas proses, terus yang ketiga ada keterampilan SDM. Baik, selanjutnya untuk pembicara kedua dari pihak kontra, pihak pro untuk menanggapi argumen dari pihak kontra. Silakan. Baik, kami dari tim pro tetap mempertahankan mosi yang ada karena dalam penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban itu dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik ketika manajer memiliki tanggung jawab atas hasil keuangan unit mereka dan mereka lebih terdorong untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya, investasi dan pengeluaran yang lebih baik terkait untuk meningkatkan
bicara kedua dari pihak kontra untuk memberikan argumen. Silakan. Baik, kami dari tim kontra menolak pernyataan tersebut karena sistem ini cenderung menentukan penilaian kinerja berdasarkan angka dan metrik keuangan yang rigid, sehingga mengabaikan faktor-faktor kualitatif yang juga penting dalam menilai kontribusi karyawan, misalnya kemampuan inovatif atau kerja tim yang solid seringkali sulit diukur secara kuantitatif namun berdampak besar terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Contohnya PT Sumanyo Jaya Lestari Tbk mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil dan berpotensi mengulangi peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan dari rugi perusahaan. Waktu habis. Baik. Selanjutnya dari pihak pro pembicara ketiga, saya persilakan. Baik, di sini kami tersetuju dengan posisi tersebut. Alasannya karena dengan menerapkan sistem akuntansi manajemen perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti struktur organisasi yang jelas. Sistem akuntansi pertanggungjawaban membutuhkan struktur organisasi yang jelas, dapat membantu sehingga tanggung jawab dan wewenang diterapkan secara spesifik untuk setiap tingkatan manajemen. Ini memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja masing-masing unit. Selain itu, penyusunan anggaran secara detail memungkinkan perusahaan untuk memonitor biaya secara efektif dan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam melaksanakan tugasnya dalam mengontrol subunit organisasi yang ada dalam, sehingga akan Baik, mempermudah. terima kasih. Waktu telah habis. Selanjutnya dari pihak pro bicara debat untuk berubah argumennya untuk posisi tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi. Kami dari tim pro akan mempertahankan mosi yang ada. Berikut argumen kami yang mendukung pertanyaan materi di atas. Yang pertama, peningkatan akurasi penilaian kinerja, di mana SAP memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja secara spesifik. Dengan demikian, setiap unit dapat bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana SAP membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal setiap unit kerja. Hasil ini akan meminimalkan pemborosan dan. Terima kasih. Waktu sudah habis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu sesi sanggah menyanggah argumen. Oleh karena itu, waktu yang saya berikan di sini bebas. Jadi dari tim pro dan tim kontra silakan memberikan argumennya untuk mempertahankan emosi. Silakan. Baik, di sini kami tetap mempertahankan mosi yang ada. Di sini saya mengambil contoh yaitu PT Jujur Sakti. PT Jujur Sakti Makassar, anggaran penjualannya telah berfungsi dalam penilaian kinerja manajer pusat pendapatan
pemisahan tugas tiap bagian yang ada di dalam perusahaan sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun dalam struktur organisasi perusahaan masih terdapat tanggung jawab ganda yang diemban oleh manajer penjualan. Nah, dengan adanya penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajer pusat pendapatan pada PT Jujur Jaya Sakti Makassar telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan volume penjualan yang terjadi di tahun 2014, yaitu sebanyak 2,445 unit jika dibandingkan dengan volume penjualan tahun 2013 sebanyak 2,434 unit. Dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, PT Jujur Jaya Sakti Makassar dapat menyusun ramalan penjualan setiap bulannya dengan menerapkan pendekatan bottom up. Terima kasih kepada tim pro pembicara pertama yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya untuk tim kontra pembicara pertama, silakan. Baik, kami dari tim kontra tetap menolak pernyataan argumen tersebut dari pembicara pertama bahwa dalam penerapan sistem akuntansi, identifikasi pusat tanggung jawab yang salah dapat menyebabkan kesalahan dalam kontribusi tanggung jawab dan kontrol biaya. Seperti yang tadi bilang tadi, contoh kasus dari PT Jujur Sakti Makassar yang tidak bertanggung jawab dalam penilaian kinerja sumber daya tersebut. Di sini saya mengambil beberapa dampak negatif dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada penilaian kinerja yang buruk, yang kedua krisis keuangan, yang ketiga ada efektivitas operasional SDM yang buruk. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya untuk pembicara kedua dari pihak pro, silakan. Baik, kami dari tim pro tetap mempertahankan mosi yang ada karena dalam contohnya yang diambil tadi dari pembicara pertama bahwa PT Jujur Sakti ini telah menerapkan sistem informasi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pendapatan yang dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dan dengan anggaran pendapatan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban mereka. Dilihat dari struktur organisasi dalam PT Jujur Sakti ini, perusahaan telah menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab masing-masing tingkatan manajer mereka. Dan dalam pelaksanaan penilaian kinerja mereka dilakukan setiap akhir semester sudah cukup baik sehingga dapat membantu efektivitas dalam perusahaan PT Jujur Sakti. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari pihak kontra yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya dari pihak kontra, pembicara kedua untuk memberikan argumen. Silakan. Baik, kami dari tim kontra tetap menolak karena PT Jujur Sakti Makassar baru-baru ini menerapkan sistem pertanggungjawaban akuntansi dalam menilai kinerja sumber daya, terutama divisi penelitian dan pengembangan. Namun penerapan sistem ini ternyata menimbulkan sejumlah kendala seperti keterbatasan inovasi dan fleksibilitas karena di PT Jujur Sakti Makassar merasa bahwa sistem pertanggungjawaban akuntansi justru membatasi mereka dalam melakukan eksperimen dan inovasi. Terima kasih kepada pembicara kedua dari pihak kontra yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari pihak pro, saya berikan kesempatan. Baik, kami dari pro tetap mempertahankan mosi yang ada karena dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban perusahaan dapat menilai kinerja sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dan dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban
penyajian laporan transaksi dan audit pendapatan, serta pengeluaran secara terperinci. Yang kedua, perilaku kinerja efektif dengan sistem pelaporan biaya perusahaan dan menilai kinerja karyawan dan manajer berdasarkan pencapaian anggaran. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Sistem ini berfungsi sebagai motivasi bagi karyawan karena mereka dapat melihat dampak kontribusi mereka terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari pihak pro yang telah memberikan argumennya terkait dengan mosi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi closing statement. Oleh karena itu dari pihak pro saya persilakan. Baik, kami dari tim pro akan menekankan mosi yang ada bahwa kesimpulan dengan adanya sistem akuntansi pertanggungjawaban pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat pimpinan di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dengan baik, sehingga manajemen dapat dengan mudah untuk menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab guna mendorong perusahaan mencapai tujuannya. Kesimpulan yang kedua, sistem akuntansi pertanggungjawaban diterapkan dengan baik, maka setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan di perusahaan dapat terkontrol dengan jelas dan mudah diidentifikasi, sehingga setiap biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas tersebut juga ikut terkontrol dengan baik dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak pro yang telah memberikan closing statement. Selanjutnya untuk pihak kontra, saya persilakan. Baik, tanggapan kami dari tim kontra terhadap penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja sumber daya menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat meningkatkan efektivitas perusahaan, ada tantangan signifikan seperti keterbatasan dalam kualitas informasi serta menyebabkan inkonsistensi dalam laporan keuangan, masalah teknis seperti koneksi internet dan waktu. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan manfaat maksimal dari sistem ini. Terima kasih kepada pihak kontra yang telah memberikan closing statement pada sore hari ini, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Tulen yang akan membacakan kesimpulan pada sore hari ini. Silakan. Kesimpulannya adalah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja sumber daya memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas perusahaan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap unit atau departemen secara akurat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan akhirnya mencapai tujuan strategis dengan lebih efisien. Terima kasih kepada teman Tulen yang telah memberikan kesimpulan pada debat sore hari ini, dan dengan demikian debat pada sore hari ini telah berakhir. Namun sebelum itu saya mau memberikan satu kata-kata motivasi yang saya harap dapat menginspirasi kita semua.
Kata-kata dapat menginspirasi tetapi tindakan menciptakan perubahan. Sekian debat kita pada sore hari ini. Terima kasih. Salam.